Sintayong mulai menyiapkan kekuatan Persija lewat Piala Presiden 2026 sebagai panggung awal membangun macan Kemayoran. Presiden Persija Muhammad Prapanca memastikan timnya akan ambil bagian dalam turnamen pramusim tersebut. Piala Presiden menjadi agenda penting bagi Persija. Ajang itu bisa dimanfaatkan untuk menguji arah permainan, kesiapan skuad, dan kebutuhan tim sebelum Superliga bergulir. Persija memasuki fase baru bersama Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu datang dengan target membawa macan Kemayoran tampil lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Ia juga menyebutkan Persija sudah memberikan komitmen untuk ikut berkontribusi dalam Piala Presiden. Namun dia belum mengetahui secara detail jadwal dan format turnamen tersebut. Di satu sisi, Persib Bandung juga akan memastikan keikutsertaannya dalam turnamen Piala Presiden 2026. Piala Presiden ini akan digunakan sebagai panggung uji coba resmi sebelum mengarungi kompetisi musim yang baru. Pelatih kepala Igor Tolic menegaskan bahwa esensi utama keikutsertaan Maung Bandung dalam turnamen yang digelar pada 28 Juni ini bukan semata-mata memburu trofi juara. Fokus timnya adalah membangun chemistry dan mematangkan taktik baru. Langkah menjadikan Piala Presiden sebagai ajang pemanasan dinilai sangat logis. Musim ini Persib dihadapkan pada jadwal kompetisi yang sangat melelahkan di 5 ajang berbeda. Piala Presiden adalah waktu yang tepat untuk bereksperimen. Kami akan melihat bagaimana para pemain baru beradaptasi dengan sistem permainan dan menguji ketahanan fisik mereka. Melalui skema uji coba ini, tim pelatih berharap bisa mengidentifikasi kelemahan tim lebih awal. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi modal krusial sebelum Persib melakoni laga hidup mati di babak playoff ACL 2. Tentu dengan keikutsertaan dua klub rival ini akan memanaskan Piala Presiden musim ini. Bukan tidak mungkin kedua tim ini akan bertemu dan menjadi derby panas sebelum Superliga dimulai tuntasnya. Manajemen dan tim pelatih Persib Bandung dikabarkan tengah melakukan perombakan besar-besaran untuk menyongsong kompetisi musim baru. Salah satu kabar paling mengejutkan yang berhembus di lantai bursa transfer adalah masuknya nama penyerang asing utama mereka, William Barros, ke dalam daftar evaluasi tim. Langkah ini memicu spekulasi panas bahwa kebersamaan striker asal Brazil tersebut dengan tim Pangeran Biru akan berakhir lebih cepat dari durasi kontrak aslinya yang sedianya berjalan hingga Mei 2027. Meski sukses membawa Persib mempertahankan performa di papan atas Liga Domestik dengan torehan 8 gol, kontribusi William Barros dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar ekspektasi tinggi manajemen dan supporter untuk jangka panjang. Beberapa faktor yang disinyalir menjadi alasan kuat tim pelatih memasukkan namanya ke dalam radar evaluasi tim adalah kurang klinis di laga krusial. Performa Barros dinilai mengalami penurunan efektivitas pada putaran kedua, terutama dalam memanfaatkan peluang masif di depan gawang. Selain itu, hilangnya ketajaman William Barros di putaran kedua. Sebagian kalangan bobotoh menilai kualitas lini serang Persib musim ini masih berada di bawah bayang-bayang ketajaman dua legendaris masa lalu, Ciro Alves dan David da Silva. Sehingga klub membutuhkan sosok predator baru yang lebih klinis di kotak penalti. Namun hingga kini manajemen Persib masih memilih evaluasi dan belum memutuskan. Selain itu, William Barros juga sangat kuat untuk bisa membantu pertahanan Persib. Barros beberapa kali bisa menyelamatkan lini pertahanan Persib saat bertubi-tubi diserang, terutama di sektor kanan pertahanan Persib Bandung. Menarik dinantikan nasib William Barros bersama Persib di musim depan tuntasnya.
Ex penyerang Persib Bandung, Gervan Castanir, mendapatkan kesempatan bermain di Piala Dunia 2026 bersama timnas Curaçao. Castanir resmi dimainkan sebagai pengganti Tahith Chong pada menit ke-83 saat Curaçao menghadapi salah satu tim favorit juara, Jerman, di Texas. Sayangnya, laga debut bagi Castanir maupun Curaçao berakhir mengerikan setelah negara kepulauan itu jadi bulan-bulanan Jerman usai dibantai telak 7-1. Curaçao sempat mengejutkan saat berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol Livano Comenesia pada menit ke-21 usai tertinggal di menit ke-7. Namun setelah itu Jerman mengamuk dan menjebol gawang Curaçao 6 kali untuk mengamankan 3 poin pertama sekaligus mempermudah langkah mereka ke babak berikutnya. Di laga ini, Castanir tidak banyak berkontribusi. Dari total sekitar 10 menit bermain, Castanir hanya melakukan 7 kali sentuhan tanpa sekalipun melepaskan upaya tembakan tuntasnya. Persib Bandung kembali kena tikung dalam perburuan pemain asing di bursa transfer musim ini. Setelah menyerah dalam perburuan Mariano Peralta yang dimenangkan Persija, kini bidikan Maung Bandung berikutnya disebut-sebut lepas lagi. Mantan gelandang sayap Persija, Alano Lima, dikabarkan menjadi incaran Pangeran Biru untuk memperkuat kedalaman di sektor sayap. Akan tetapi, pemain asal Brazil itu malah bergabung dengan Bayangkara FC. Kabar itu disampaikan di akun sepak bola yang membahas soal transfer @Fabrizio Asia dalam unggahannya di Instagram pada Minggu 14 Juni. Akun tersebut menjelaskan bahwa Alano Lima sudah down deal dengan Bayangkara FC. Down deal Alano Lima resmi bergabung dengan Bayangkara FC, ungkap akun tersebut. Bayangkara FC berhasil memenangkan perburuan tanda tangan Alano Lima mengalahkan Persib Bandung dalam perebutan pemain asal Brazil tersebut. Sang pemain akan kembali bereuni dengan Mauricio Sousa di skuad Bayangkara musim depan dengan durasi kontrak 2 musim hingga 2028. Kesepakatan telah tercapai dan Alano siap menjadi bagian dari Bayangkara FC di musim mendatang. Sementara itu, perburuan pemain asing Persib Bandung yang masih dalam pertimbangan diantaranya Enrico Papa. Pemain asal Albania itu masih mempertimbangkan tawaran dari Buriram United, Selangor FC, dan Persib Bandung tuntasnya.